Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barokta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada kesempatan ini masuk surat Al-Baqarah surat nomor 2, artinya lembu. Ayatnya ayat 123 sampai dengan ayat 124. Kepada saudara yang pada saat ini tengah menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya dan sembuh sehat walafiat kembali. Kepada saudara yang pada saat ini tengah menghadapi suatu masalah yang besar, yang sulit, yang rumit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan jalan keluar dan solusinya yang terbaik. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah berulang tahun, saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang, umur yang barokah, umur yang bermanfaat. Kepada saudara-saudara yang telah memberikan subscribe-nya, atensi serta koreksinya pada Kreweng Aji Channel ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungannya kepada kita dari segala macam mara bahaya, dari segala macam fitnahnya Dajjal Ya'juj wa Ma'juj, dan dari segala macam godaannya setan dan iblis. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keselamatan dan memberikan kesehatan serta limpahan rezeki kepada kita semua. Baiklah saudara, kita lanjutkan lagi kajian kita pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsi syai'un wa la yuqbalu minha adlu wa la tanfa'uha syafa'ah wa la hum yunsharun. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'adamahu qala inni ja'iluka linnasi imamah qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Shadaqallahul adzim. Artinya, atas nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, dan berjaga-jagalah terhadap hari
tatkala tiada jiwa akan berguna sedikit pun bagi jiwa yang lain, dan tiada pula akan diterima ganti rugi daripadanya, dan tiada pula akan berguna syafaat, dan tiada pula mereka akan ditolong. Dan tatkala Tuhannya menguji Ibrahim dengan beberapa perintah yang ia patuhi, ia berfirman, sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi pemimpin bagi manusia. Ibrahim berkata, dan pula dari keturunanku. Ia berfirman, janjiku tidak mencakup orang-orang lalim. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Bagian pertama ayat ini menerangkan bahwa Nabi Ibrahim dijadikan pemimpin rohani bagi manusia karena beliau dapat memenuhi dengan sempurna segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemimpin rohani dari 3 umat di dunia. Datuk besar itu menduduki kedudukan istimewa di antara para pemimpin agama. Setelah dibahas dengan panjang lebar bahwa seorang nabi dari bangsa Israel telah datang sesuai ramalan para nabi bangsa Israel, kini Quran suci menerangkan lebih lanjut bahwa perjanjian yang dibuat dengan Datuk besar Ibrahim juga dicantumkan timbulnya seorang nabi di tanah Arab. Bagian kedua ayat ini menerangkan bahwa pemimpin rohani dunia tetap diduduki oleh keturunan Nabi Ibrahim. Mereka diberitahu bahwa perjanjian itu bukan dibuat dengan Israel, melainkan dengan Nabi Ibrahim. Dengan demikian keturunan Ismail dan keturunan Ishak sama-sama diberkahi. Bahkan sebagaimana diterangkan di dalam ayat 125, perjanjian itu dibuat dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sanggahan kaum Yahudi dan kaum Nasrani bahwa perjanjian dengan Nabi Ismail itu hanya bersifat duniawi. Ini tidak ada dasarnya sama sekali. Sebaliknya, alasan berikut ini membuktikan bahwa perjanjian tersebut meliputi pula Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Maka aku akan menjadikan dikau satu bangsa yang besar, dan aku akan memberkahi engkau dan membesarkan namamu. Maka hendaklah engkau menjadi satu berkat. Maka dari dalammu juga segala bangsa yang di atas bumi akan beroleh berkat. Kitab Kejadian pasal 12 ayat 2 dan ayat 3. Yang kedua, janji kepada Nabi Ibrahim tentang berkembang biaknya keturunan beliau ini sama dengan janji kepada Siti Hajar tentang Ismail sewaktu beliau mengandung Ismail.
maka oleh Tuhan dibawa akan dia keluar. Lalu firman-Nya, tengadahlah olehmu ke langit, bilanglah segala bintang, jikalau kiranya engkau dapat membilang itu, maka firman Tuhan kepadanya, demikianlah akan janji anak cucumu. Kitab Kejadian pasal 15 ayatnya ayat 5. Dan lagi kata malaikat Tuhan kepadanya, kepada Hajar, bahwa aku akan memperbanyak anak-anak buahmu sehingga tiada terpernamai banyaknya. Kitab Kejadian pasal 16 ayatnya ayat 10. Yang ketiga, setelah Ismail dilahirkan, dibuatnya lagi perjanjian dengan Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim tidak mempunyai harapan mempunyai putra lagi. Demikian pula tidak ada janji Tuhan bahwa seorang putra akan dilahirkan dari Siti Sarah. Janji yang termuat di dalam kitab Kejadian 15, kitab Kejadian pasal 15 ayatnya ayat 4. Melainkan seorang yang berpancar kelak daripada selbimu, itulah akan menjadi warismu. Ini telah dipenuhi dengan lahirnya Nabi Ismail. Janji ini termuat dalam kitab Kejadian pasal 17 ayatnya ayat 26. Maka aku akan membuat perjanjian antara aku dan dikau, serta aku akan memperbanyakkan dikau amat sangat. Maka aku akan membiarkan dikau terlalu amat, dan aku akan menjadikan beberapa bangsa daripadamu, dan raja-raja pun akan terpancar daripadamu. Ini surat atau kitab Kejadian 17 ayat 2 sampai ayat 26. Yang keempat, janji itu diperbaharui lagi. Janji itu diperbaharui lagi dengan Nabi Ismail setelah dibuat perjanjian dengan Nabi Ishak. Maka akan halnya Ismail, itu pun telah kululuskan permintaanmu, bahwa sesungguhnya aku telah memberkahi akan dia dan membiarkan dia dan memperbanyak dia amat sangat. Dan saya ulangi lagi, dia akan memperbanyakkan dia amat sangat, dan 12 orang raja-raja akan terpancar daripadanya, dan aku akan menjadikan dia satu bangsa yang besar.
Kitab Kejadian pasal 17 ayat 20. Hendaklah diingat bahwa dikabulkannya doa Nabi Ibrahim tentang Nabi Ismail ini mengisyaratkan dikabulkannya doa Nabi Ibrahim tersebut di dalam Kitab Kejadian pasal 17 ayat 18 yang bunyinya, ya Tuhan, biar apalah Ismail saja hidup di hadapan hadirat-Mu, dan menunjukkan bahwa dalam penglihatan Allah Ismail adalah orang yang lulus atau orang yang tulus. Yang kelima, perjanjian yang dibuat dengan Nabi Ismail sifatnya tidak berbeda dengan perjanjian yang dibuat dengan Nabi Ibrahim. Kedua-duanya diberkati, kedua-duanya dibikin subur, dua-duanya dikembangbiakkan keturunannya, dan di antara keturunan mereka ada yang dijanjikan menjadi raja, dan kedua-duanya dijanjikan menjadi bangsa yang besar. Apa yang dikatakan kepada Nabi Ibrahim tidak satupun yang tidak dikatakan kepada Nabi Ismail. Yang keenam, janji yang bertalian dengan keturunan Nabi Ibrahim dipegang teguh oleh keturunan Nabi Ishak dan keturunan Nabi Ismail menurut Kitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 17 ayat 10 bunyinya, maka inilah perjanjian antara aku dengan dikau dan dengan anak cucumu kemudian daripadamu, yang patut dipeliharakan oleh kamu, yaitu segala anak laki-laki di antara kamu itu hendaklah disunatkan. Jadi sunat itu menjadi ciri khas bangsa Israel dan bangsa Ismail. Oleh karena itu terang sekali bahwa jika Allah itu diberikan kepada dua bangsa, saya ulangi lagi, oleh karena itu terang sekali bahwa janji Allah itu diberikan kepada dua bangsa tersebut. Yang ketujuh, demikian pula janji Allah Ta'ala itu benar-benar dilaksanakan oleh dua bangsa itu. Bunyinya, maka kepadamu dan kepada anak cucumu aku akan menganugerahkan tanah tempat engkau jadi orang dagang sekarang. Saya ulangi lagi, aku akan menganugerahkan tanah tempat engkau jadi orang dagang sekarang ini, yaitu segala tanah Kanaan akan miliknya pada selama-lamanya, maka aku akan menjadi Allah bagi mereka. Kitab Kejadian pasal 17 ayatnya ayat 8. Apabila janji itu hanya diberikan kepada keturunan Ishak saja, maka janji akan memiliki tanah Kanaan untuk selama-lamanya menjadi batal setelah datangnya agama Islam. Dengan demikian Allah Ta'ala tidak dapat menepati janjinya. Akan tetapi kenyataannya membuktikan bahwa tanah Kanaan tetap
dimiliki selama-lamanya oleh keturunan Nabi Ibrahim. Karena setelah bangsa Israel atau perwakilan mereka yaitu kaum Nasrani dianggap tidak pantas lagi menguasai tanah suci karena kedurhakaan mereka. Tanah suci itu segera diberikan kepada bangsa Arab, bangsa Ismail, dan sampai sekarang tanah suci itu tetap di tangan kaum muslimin sebagai wakil yang sah dari keluarga Ismail. Keterangan berikutnya, al-bait atau rumah itu, maaf, ini akan kita lanjutkan lagi pada video yang berikutnya. Kita akhiri sekian dulu kajian kita. Semoga ini semua bermanfaat dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ini semua dapat meningkatkan kualitas ilmu dan amal kebaikan kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.